Kuasa hukum kecewa atas keputusan Majelis Hakim. Sidang putusan Moni Politik yang digelar hari Selasa 10 September 2024 di Pengadilan Jakarta Selatan memasuki babak pembacaan putusan. Dalam pembacaan putusan sidang tersebut, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan akhirnya memutuskan memenangkan gugatan kepada terlapor caleg peserta pemilu. Selaku kuasa hukum Ahmad Yani SSHM Andi Mulyati SE sebagai pelapor mengatakan putusan ini tidak adil dan sangat mencederai keadilan. Pihaknya sangat kecewa akan keputusan dari pihak Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Setelah kami sikapi pertimbangan hukum yang dijatuhkan Majelis Hakim ini patut diduga sebuah akal-akalan saja, kami akan bermusyawarah dulu untuk menyikapi dari hasil pra-peradilan ini, dan setelah ini kami akan bersurat kepada Komisi Yudisial dan ke berbagai instansi, tegasnya. Andi Mulyati sebagai pelapor mengatakan, saya sebagai warga negara sangat kecewa dengan putusan hakim karena sudah terbukti tersangka sudah di-PO seluruh proses, sudah diakui penyidik Polda. Kenapa bisa SP3? Untuk hari ini kami belum bisa menjelaskan langkah-langkah ke depan yang akan kami upayakan karena kami masih akan bermusyawarah dengan pihak prinsipal atau klien. Mudah-mudahan ke depannya kami bisa memformulasikan satu upaya-upaya terobosan lain mensikapi putusan pra-peradilan pada hari ini. Dari hasil yang sudah diputuskan ini, Bu Andi, apa nih harapan Bu Andi selanjutnya? Apakah akan ada tindak lanjut yang lain dari yang sebelumnya? Tadi kan kuasa hukum saya sudah bilang bahwa kita akan berunding dulu. Kita tidak akan memutuskan sekarang juga. Jadi sebentar lagi kami akan berunding bagaimana langkah ke depannya. Dan saya garis bawahi bahwa sebagai warga negara Indonesia saya sangat kecewa dengan putusan hakim karena sudah terbukti tersangka, sudah DPO, sudah semuanya dan seluruh proses juga diakui oleh penyidik Polda. Kenapa bisa tiba-tiba SP3 itu saja? Artinya dari hasil semua upaya-upaya mencari keadilan di sisi upaya hukum untuk ke tingkat selanjutnya, putusan pra-peradilan bersifat final. Jadi tidak dapat kita lakukan upaya hukum lainnya, tapi kami masih akan mencari solusi terbaik buat membahas kelanjutan dari keputusan pra-peradilan pada hari ini. Ada rencana untuk melaporkan ke Majelis Kehormatan? Bisa jadi kami juga akan menempuh upaya ke sana dan bisa jadi juga kami akan bersurat kepada Komisi Yudisial. Untuk yang Irwasum atau Komnas? Lanjut hari ini jujur saya kecewa ya, karena yang kita tuntut adalah soal SP3 ya, tapi yang diuraikan jaksa hakim adalah soal daluarsa. Soal daluarsa, sedangkan saya sendiri jaksa juga sudah membacakan bahwa seluruh gugatan kita diterima. Tersangka iya, di DPO iya, sudah DPO, sudah tersangka, kok bisa SP3 padahal tidak ada proses, itu sudah tersangka, sudah ini kok bisa jadi SP3 itu. Jadi saya merasa kasus ini belum jelas gitu, belum transparan. Tidak ada disebutkan alasannya kenapa, Bu? Ya itu dia ini kan ke Sentra Gakumdu, sedangkan kan sudah dilimpahkan ke Polda. Kenapa balik lagi ke Sentra Gakumdu? upaya apa yang akan dilanjutkan dengan kuasa hukum? Dengan putusan hari ini secara pribadi kami atas nama klien cukup kecewa. Kenapa? Karena memang biar bagaimanapun ini merupakan otoritas dan domainnya Majelis Hakim untuk memberikan keputusan. Tapi setelah kami sikapi dari apa kesimpulan-kesimpulan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan oleh majelis tentang masa daluarsa berakhir di 13 Maret 2024 sampai paling akhir 15 Maret 2024, ini merupakan sebuah patut diduga, merupakan sebuah skenario, sebuah akal-akalan yang dilakukan oleh Sentra Gakumdu, di mana diantaranya ada Bawaslu, ada KPU, ada penyidik, dan ada juga Kejaksaan Tinggi. Kenapa kami menganalisa demikian? Seharusnya perihal seperti ini sudah tidak dapat ditindaklanjuti. Kenapa pada saat klien kami melaporkan, membuat laporan di Polda Metro Jaya, itu ditindaklanjuti?
sampai kami mengikuti prosesnya, sampai si terlapor menjadi tersangka, bahkan masuk dalam daftar pencarian orang atau dikatakan buronan, dan sempat dilakukan upaya penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya ke rumah tersangka. Ternyata tersangka juga masih berstatus buron, tiba-tiba bisa di SP3 sepihak. Ada apa? Maka dari itu kami sangat kecewa, dan kami juga meminta kepada seluruh warga Indonesia, kepada pemerhati hukum, kepada pemerhati demokrasi di negeri ini, tidak usah ada lagi dibuat undang-undang pemilu kalau pada hakikatnya menghabiskan uang rakyat. Undang-undang itu diciptakan untuk apa? Untuk menegakkan hukum. Tapi kita tahu hukum di Indonesia, no viral, no justice, no duit, no kekuasaan, nggak pernah akan dapat keadilan. Itu yang dapat kami sampaikan.